Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Sang Penyuluh, channel yang akan membawa Anda untuk mengenal lebih jauh tentang dunia pertanian di Kabupaten Buru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan salah satu kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh salah satu teman kami. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pemberitahuan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian. Bapak Ibu, para ketua kelompok tani, hutan kelompok tani, teman-teman penyuluh yang hadir, yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi penyuluhan, yaitu yang pertama terkait cara pembuatan pestisida nabati dari bahan baku buah maja, yang mana buah itu ada di sekitar kita. Depan saya ini sudah saya pilih ada beberapa buah maja. Ini ada tiga jenis yang berbeda-beda padahal sebenarnya sama. Yang pertama ini buah maja yang masih muda. Sengaja saya petik yang masih muda. Ya. Kemudian buah maja ini kalau masih muda digunakan kurang bagus karena apabila dibelah mereka belum ada cairannya, masih lengket. Ya, ini buah maja yang masih muda. Tidak kita gunakan yang ini. Kemudian yang berikut ini yang sudah menghitam. Ini adalah buah maja yang sudah tua sekali, sudah kocak ini. Ini airnya juga sudah berkurang. Ya, masih bisa tapi airnya sampai berkurang. Ini yang kering. Kemudian yang satu lagi, ini yang besar. Ini adalah buah maja yang masak atau tua. Yang akan digunakan nanti yang baik yang ini. Ini yang sudah tua, seandainya kita belah, ya kita kupas, kita ambil daging buahnya itu banyak sekali mengandung air. Ini yang akan kita gunakan. Barang ini kita tidak beli, kita tinggal petik saja di pagar-pagar petani atau di pinggir-pinggir rawa, sangat banyak sekali. Ini adalah bahan baku untuk pembuatan pestisida nabati dari buah maja. Ada beberapa campuran atau dikolaborasikan itu dengan salah satunya ini adalah rinso atau deterjen. Boleh pakai rinso atau boleh pakai deterjen yang nanti fungsinya ini sebagai perekat. Boleh rinso, boleh deterjen, salah satu. Kemudian yang kedua, ini adalah kapur barus yang fungsinya ini sebagai pengharum. Ini kapur barus yang masih padat, nanti kalau digiling akan jadi seperti ini. Ini kapur barus yang sudah digiling, ya, jadinya seperti ini. Kemudian yang berikut, ini adalah gula merah. Gula merah ini fungsi daripada pembuatan pestisida nabati itu adalah untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di dalamnya, atau ini sebagai nutrisi atau sebagai makanan daripada mikroorganisme. Intinya untuk mengaktifkan itu dengan gula merah ini. Ya, perbandingannya berapa? Kalau dalam petunjuk itu kan kecil saja perbandingannya, ada 2 sendok masing-masing. Tetapi kalau kita di lapangan kita sesuaikan dengan sarana prasarana atau bahan yang ada. Begitu. Kemudian sebagai pelarut bahan baku juga ini adalah air tawar. Ini adalah salah satu contoh air tawar yang saya kemas di botol aqua. Ini nanti akan digunakan sebagai pelarut. Kemudian langkah kerjanya setelah bahan-bahan kita siapkan, Bapak Ibu semua paham, ya. Langkah kerja daripada pembuatan pupuk langkah kerja daripada pembuatan pestisida nabati. Ini pertama buah maja kita belah, kemudian kita ambil daging buahnya, kita remas-remas di dalam ember. Ya, di dalam ember nanti kita praktek. Setelah penjelasan ini kita akan praktekkan. Sekarang penjelasan sedikit teorinya dulu. Jadi buah maja kita belah sesuai kebutuhan kita, tergantung tempat yang akan kita gunakan untuk fermentasi. Jadi buah maja kita belah, kita ambil daging buahnya, kita remas-remas di dalam ember. Setelah itu kita kasih masuk deterjen
ya, campur dari satu di dalam ember itu deterjennya. Kemudian setelah deterjen ditambahkan kapur barus yang sudah halus, ya. Kapur barus yang sudah halus ini ditambahkan masuk jadi satu. Kemudian setelah itu ditambahkan gula merah, ini juga ditumbuk sampai halus, atau boleh diiris atau dirajang, disisir sehingga halus. Maksudnya itu untuk mempercepat pelarutan supaya homogen. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan air sesuai kebutuhan. Artinya kalau buah majanya banyak, tempatnya juga banyak, volume air itu bisa kita tambahkan. Ini air tawar saja, bukan air masak, air tawar. Nanti kita akan cek. Kemudian ya, setelah itu semua selesai, dicampur jadi satu, ada buah maja, ada kapur barus, ada deterjen atau rinso, kemudian ada gula merah dan air tawar secukupnya. Itu diaduk-aduk sampai homogen, ya, dalam satu tempat, mungkin drum plastik. Kemudian setelah diaduk homogen, ditutup rapat, ya, difermentasi kurang lebih 2 minggu, 14 atau 15 hari. Setelah difermentasi 2 minggu, itu dianggapnya sudah jadi. Tetapi mungkin minggu pertama juga diaduk untuk menjadi homogen, ditutup kembali. Setelah fermentasi itu 2 minggu, kemudian nanti kita saring, kita ambil airnya. Air saringan itu kita kemas, boleh disimpan di jerigen, boleh disimpan di botol-botol. Itu sebagai pestisida nabati. Itu bisa disimpan, bisa bertahan kurang lebih 6 bulan atau 1 semester. Jadi kalau satu kali kita bikin hari ini, katakanlah bikin 25 liter, kita simpan jadi 5 gen, itu kita bisa simpan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Kemudian cara aplikasi, ya, cara aplikasi dari air fermentasi yang sudah 15 hari tadi, setelah disaring, yang sudah disimpan di gen atau di botol, pada saat kita menggunakan, itu dengan dosis. Untuk tangki 15 liter seperti ini, ya, tangki 15 liter seperti ini, itu kita bisa ambil pestisida nabati dari buah maja tadi kurang lebih 3 gelas aqua ini. 3 gelas aqua dicampur 15 liter air dalam satu ember, kemudian dimasukkan dalam tangki yang isi 15 liter tadi. Siaplah digunakan untuk kita aplikasikan di lapangan. Kemudian apa fungsi pestisida nabati? Fungsi daripada pestisida nabati adalah untuk mengendalikan hama, terutama pada tanaman padi, yaitu jenis hama ulat gulung. Kemudian yang kedua, hama ulat geraya. Itu bisa dikendalikan dengan pestisida nabati. Dan ini yang bahan aktifnya, kemudian bahan-bahan semuanya itu bisa kita dapat di lingkungan kita. Jadi kita mengurangi pengeluaran seperti itu. Itu diaplikasikan di lapangan dengan 15 liter air dicampur dengan pestisida nabatinya 3 gelas aqua, kira-kira seperti itu. Kemudian diaplikasikan pada saat pertumbuhan awal sampai nanti kira-kira menjelang primordial. Pada saat ada gejala serangan ulat gulung maupun ulat geraya itu. Pertanyaannya, apakah dengan pestisida nabati itu bisa tuntas semuanya hama yang ada di lapangan? Ya, kita bisa coba. Jadi apa yang Bapak Ibu dengar hari ini nanti kita bisa praktekkan, kemudian kita bisa aplikasikan di sawah kita masing-masing untuk bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah ulat geraya dan ulat gulung itu bisa benar-benar diantisipasi atau dikendalikan dengan pestisida nabati. Jadi untuk pestisida nabati itu bukan hanya ini saja, masih banyak, ya, jenis-jenis tumbuhan atau tanaman yang bisa digunakan untuk buat pestisida nabati. Itu bisa dari buah gadung, bisa dari daun irisidi atau kalabasa, bisa dibuat dari daun mimba, bisa juga dibuat dari daun sirsa. Itu dengan teknologi yang ada sekarang, itu bisa dipraktekkan di lapangan. Oke, kira-kira itu teorinya. Nanti kita akan praktek Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti silakan semua ambil bagian, bagaimana cara mengupas, bagaimana cara mencampur, bagaimana cara menumbuk, ya. Nanti bisa dikolaborasikan pada saat praktek, sehingga sepulang dari penyuluhan ini Bapak Ibu diharapkan di lokasinya masing-masing
bisa melaksanakan atau bisa mempraktekkan. Barangkali ini teori untuk tata cara pembuatan pestisida nabati ya. Ini saya kira sudah cukup jelas, dan ini dibuka, daging buahnya dikasih masuk di ember. Belai yang tua-tua aja, dibelah yang tua-tua. Nah, belah Pak, belah tambah Pak Suksman, belah saja biar teman lain yang ini. Bunyut, Pak. Diwenyetnya ini kan kering Pak, apa terlepas toh, nanti diwenyet lagi di dalam sini. Cobain lah. Itu. Wis ngapik ki lho. Nggih. Oh, kayak piring wi. Ambil yang ini Pak, yang belum kering. Ngapik wi. Yang kering nggak usah. Jamu Jawa, mau Jakarta banyak jamu Jawa. Enak iki. Disarang kurang kan. Yo. Nanti nyarinya kalau sudah difermentasi. 15 hari kemudian. Ben sampean sing nyaring sing nganu nyekel iki. Iya. Sampai yang sudah disaring, siapa yang mau menggunakan boleh nanti diambil. Aku sampai jalan aku. Ya, oke. Yang tua-tua aja. Nanti itu tadi yang ada apa air berasnya ada. Ganti lagi. Enggak, maksudnya ada yang dari toko obatnya itu. PM itu, Iya. mikroorganismenya itu dibeli, kita nggak bisa bikin itu sebenarnya. Bisa bikin. Nah, iya, maksudnya campurannya ada yang dari kimia lain tuh. Bikin langsung juga bisa, nggak usah beli juga bisa. Enggak apa-apa ya. Iya. Udah Mas. Tapi gulanya biar diseser ya. Ya, gulanya ditumbuk dulu. Gulanya ditumbuk, Bude. Ambil barang satu aja, Bu, buat dua, Bude. Oh, enggak semuanya loh. Nah, sedikit aja, kita Enggak pakainya sedikit. semuanya loh. Sing liyane kan sing anu Kerja. kelapa muda. Ini barang ini di pagar rawa itu banyak sekali ini. Kalau teman-teman mau bikin banyak bahan ini. Kalau semua gampang, Pak. Kalau mudah nggak bisa ini. Pisaunya hanya itu tak Pak. Pisau jajan itu. Ayo, yo ora jarak-jarak kok kayak gue lah, San. Maskernya dipakai, maskernya dipakai. Sebagai perkat tadi. Itu semua Pak. Itu gula kamu. Jadi setelah gulanya larut bisa ditambahkan, kemudian nanti ditambah air sesuai kebutuhan yang kita buat. Kalau kita mau buat 10 liter, kita tambahkan aja. Ini adalah gula merah yang fungsinya untuk memberikan kasih makan mikroorganisme yang ada di tubuh. Yang penting kan pakai pupuk. Orang siapa gimana sih? Kan ya? Oh, itu udah ditulis. bukan itu lain. Itu lain Pak. Lain orang melu. Orang melu saya jenis pupuk. Di grup dicampur sampai Bilangnya pupuk karo. Ambil saringan juga Pak kayak? ya. Saringan. Enggak, nanti setelah difermentasi baru disaring. Oh. Ini diaduk dulu, tambahkan air, kemudian disimpan di tempat yang teduh yang tidak terganggu oleh hewan atau anak-anak. Drumnya ditutup rapat. Drumnya sana Mas. Drumnya dibawa ke sini saja, kalau enggak langsung ke sana. Boleh. Oke, angkat aja 2 orang Pak. Ya. Nah, oke, coba ditaruh di sini Pak.
Numpas kok kono rene balik dicuting. Kelihatan dari sana. Kelihatan. Nah, Ya. Oke, tahu jago nih. ya. Oke. Setelah bahan baku ditaruh dalam drum yang sebagai tempat fermentasi, dibersihkan pakai air tawar. Dibersihkan ini airnya. Oke, dibersihkan dulu Pak. Apa iki ceblok? Ini Pak Wardi, ini Pak Wardi. Tadi udah oke. Paling enggak 15 liter. Ini liter ya. 25 liter nih, Pak. 25 cukup 25 liter. Ya, banyaknya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja. Wis tambah kuwi cukup wis. Hah? Cukup Ini Mas, ini Mas. Tambah saja tuh Mas. Itu kita tutup. Kita tutup pakai plastik saja karena tutupnya sudah tidak ada. Mana tutupnya kayak? Tutupnya sendiri. Tutupnya anak ya. Ya tutup dulu Mas. Ya tutup. Oleh kayu. Jangan lihat. Kayu api. Ya ini cerdas enggak tuh? Kita tutup fermentasi. Apa ini iki lho? Tutup dulu. Ya tutup. Damai. Wih. Aku masuk dari Jakarta. Rokok sempit iki. Kita tutup ya setelah dimasukkan di drum semua. Coba perhatikan. Ini kita tutup untuk difermentasi. Oke, kita dengan plastik saja. Kemudian kita rapat kencang. ambil tali di situ tuh Pak. Itu Mas. Kamu ada karetnya. Kita ada karetnya. Ini berapa hari kali buka? Acok. Satu minggu. Hari. Ini nggak minggu kita. Oke, enak ya. Ayo Enak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pestisida nabati dari buah maja sudah siap kita fermentasi. Kita nunggu sampai 15 hari ke depan. Ini adalah hasil praktek kita bersama cara pembuatan pestisida nabati dari bahan baku buah maja yang nantinya setelah hasil fermentasi 15 hari itu akan kita gunakan aplikasi di lapangan untuk mengendalikan hama, penggulung daun sama ulat gaya pada tanaman padi sawit kita. Kemudian cara aplikasi di lapangan, Bapak Ibu harus perhatikan lingkungan, perhatikan keselamatan dan kesehatan. Pertama si pelaku atau petani yang akan menggunakan atau mengendalikan tadi harus memakai baju kaos lengan panjang, kemudian celana panjang, pakai topi, masker, syukur-syukur kalau bisa pakai sepatu kalau kondisi sawahnya tidak berlumpur, ya supaya dijaga. Kemudian pada saat melakukan penyemprotan itu tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Kalau anginnya dari selatan meniup ke utara, berarti Bapak Ibu semprot dari arah selatan, tidak boleh dari arah utara. Mengapa demikian? Kalau berlawanan dengan arah angin, bisa saja ada percikan yang terhirup oleh hidung kita sehingga akan mengganggu pernapasan kita, sehingga ada petani yang keracunan dan sebagainya itu karena pada saat melakukan penyemprotan berlawanan dengan arah angin. Itu harapan kita seperti itu sehingga si pelaku utama itu juga terhindar dari bahaya kesehatannya tetap terjaga. Itu yang harus diperhatikan. Ya, kaos lengan panjang atau baju lengan panjang, celana panjang, pakai topi, pakai masker, kemudian pakai sepatu kalau bisa. Kalau sambalannya berlumpur ya tidak sepatu. Tapi kalau lahan kering, lahannya yang tidak berlumpur itu diusahakan pakai pelindung. Dan tidak boleh berlawanan dengan arah angin. Kalau angin dari selatan ke utara, kita nyemprotnya dari selatan berjalan ke utara. Kalau arah angin dari timur ke barat, kita juga dari timur ke barat. Tidak boleh melawan arus angin. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Selamat mencoba buat para petani. Mudah-mudahan
nanti akan berhasil, sehingga petani binaan kita semua akan menjadi petani yang sukses, produksinya tinggi, dibarengi dengan harga pasar yang memadai, yang baik, sehingga kesejahteraan petani itu akan terlaksana. Saya pesankan, kalau sampai di rumah nanti ada yang ingin mencoba mempraktekkan membuat ini, kalau ada kesulitan, tolong dipanggil teman-teman pengurus tempat yang ada. Kalau di luar desa sini mungkin ada teman-teman penyuluh yang sudah di Pargu, di Mulai, Latina, dan lain sebagainya. Silakan memanfaatkan mereka untuk ditunjuk bagaimana cara menggunakan atau cara membuat pestisida nabati maupun cara membuat jadi, sehingga Saya tulis di sini nih dan ilmu saya dan masukin di teknologi bisa aplikasi. sampai bisa teradopsi oleh semua petani yang menjadi binaan kita. Selamat mencoba, sukses buat teman-teman petani yang ada di Kabupaten Buru khususnya dan Provinsi Maluku Barat juga. Mungkin demikian materi yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya semata-mata itu adalah kesalahan dari saya sebagai penyuluh atau pendamping Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.